Terbaru penyebaran virus corona masih terlihat berdesakan saat berbelanja. Para suspek dan positif itu hanya bisa dibedakan melalui laboratorium. Jagaan ketat dan physical distancing. Jumlah penderita virus corona. Grafik penambahan pasien virus corona mencapai angka 1,4%. WHO mencatat ada 5 gejala tak biasa yang di Jawa Timur sehingga kasus baru COVID-19 ini meningkat. Naik 415 orang sehingga totalnya menjadi 23.165 orang, sebanyak 686 orang, sehingga totalnya menjadi 23.851 orang, sehingga totalnya menjadi 24.538, sehingga totalnya menjadi 25.216 orang. Perkenalkan, nama saya Andini Nur Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basya Fitria Janiari. Halo, nama gue Desya. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Loli. Hai, kenalin aku Elvida Rani, panggil aja Rani. Hai, perkenalkan nama saya Clarissa Syahla, umur 20 tahun dan seorang mahasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Dian. Hai, nama gue Davina. Hai, perkenalkan nama saya Givian Linda, biasa dipanggil Gigi, dari Sastra Jawa Universitas Indonesia. Halo, saya Indah. Hai, kenalin nama gue Niar. Hai, nama gue Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekila Zahra. Hai, perkenalkan nama gue Tia Andriani. Halo, nama aku Felina. Halo, nama saya Widya. Hai, nama saya Askia, usia 23 tahun, pengusaha muda dari DKI Jakarta. Selama terjadinya COVID-19 dari bulan Maret sampai hari ini, kita tahu sendiri perekonomian di Indonesia itu sedang krisis banget. Banyak yang di PHK, banyak pengangguran sekarang. Menurut aku yang terpengaruh pada saat COVID itu tentunya di bidang pendidikan karena banyak sekolah, kuliah yang diliburkan, dan juga di bidang ekonomi karena semua pekerjaan pun jadi terhambat dan kegiatan sehari-hari juga. Berpengaruh banget sih buat ekonomi kita semua. Menurut aku, yang paling mempengaruhi itu pola hidup yang kurang bersih, kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan. Banyak sekali yang terpengaruh, dari yang seharusnya kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja di luar, jadinya semua berpindah sesuai yang Presiden bilang, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Yang pertama pasti rutinitas, terus juga gaya hidup yang lebih bersih dan sehat, dan juga pastinya perekonomian. Banyak sih, salah satunya itu pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan itu gara-gara COVID. Jadi banyak banget karyawan-karyawan yang di PHK atau dirumahkan itu gara-gara COVID. Menurut aku yang sangat mempengaruhi selama COVID-19 dari segi perekonomian, terutama para pedagang dan buruh-buruh. Yang paling mempengaruhi itu kita terbatas banget buat keluar. Sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi sejak terjadinya COVID-19 ini. Tapi yang paling berdampak itu adalah ekonomi dan investasi-investasi di seluruh dunia dan terutama di Indonesia. Perekonomian, karena kita sebagai masyarakat yang biasanya bekerja seminggu 5 hari, seminggu 5 kali, tapi kita banyak liburnya.
dan banyak tunjangan-tunjangan yang dipotong. Yang pertama, cara kita bersosialisasi, apalagi untuk orang-orang yang memang diharuskan berkomunikasi secara langsung, itu harus menjaga jarak dengan lawan bicaranya, dan setelahnya itu harus ekstra jaga kebersihan dengan cara cuci tangan, semprot sana semprot sini, yang gak jarang membuat lawan bicaranya justru tersinggung sih. Mulai dari transportasi, terus ojek online, masyarakat penjual, pedagang, itu tuh banyak banget yang terpengaruh menurut aku, dan masyarakat juga mungkin kesulitan dengan adanya COVID-19 ini. COVID-19 ini benar-benar mempengaruhi ke segala sektor. Nah, salah satunya yang paling dirasakan yaitu sektor perekonomian, di mana orang-orang banyak sekali yang menganggur dengan adanya COVID-19 ini, dan banyak sekali yang dirumahkan. Yang mempengaruhi selama terjadinya COVID ini lebih sering cuci tangan, lebih sering mandi kalau misalnya keluar rumah, lebih waspada sama orang-orang yang kita nggak kenal, terus lebih jarang keluar rumah, terus lebih sering minum vitamin sama misalnya olahraga, berjemur juga. Semua hal sangat berpengaruh saat musibah COVID-19 ini. Satu dari hal yang lain seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, ekonomi, sosial, agama, dan lain sebagainya, semua sangat berpengaruh dan berdampak. Dibilang jenuh banget, bosen karena di rumah aja. Aktivitas kebanyakan di rumah, nggak bisa di luar. Kita nggak bisa ke mall, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa kemana-mana yang mau kita tuju di luar rumah ya. Jadi agak bosan. Aku sendiri sih nggak pernah ngerasa jenuh selama di rumah, karena aku selalu keep myself busy. Jadi aku mungkin main game untuk tetap senang gitu, atau mungkin nonton TV, atau banyak film-film juga yang bisa ditonton. Bosan banget sih, karena di rumah gue nggak ada apa-apaan. Kalau lagi masa pandemi kayak gini sih, kalau ngerasa bosen, jujur bosen. Semua juga pasti ngerasa bosen kan, karena kegiatan yang biasanya boleh dilakukan sekarang jadi sangat-sangat terbatas. Udah mulai bosen atau jenuh? Iya, udah mulai bosen atau jenuh. Aku udah mulai bosen, bingung mau ngapain lagi ya di rumah gitu kan, kayak udah mati gaya gitu. Rasa jenuh pasti ada, karena sekarang udah lebih dari 1 bulan kita di rumah, dan biasanya kita aktivitas di luar, kita bersosialisasi sama teman-teman di luar, dan sekarang berpindah semuanya harus di rumah. Tidak berasa jenuh dan bosan sama sekali, cukup disyukuri dan dinikmati aja. Jenuh sih enggak, bukan enggak, tapi belum mungkin ya, karena gue selama ini masih sering keluar karena kan harus kerja juga. Jadi mungkin jenuh itu buat orang-orang yang memang full terus-terusan di rumah. Kalau dibilang jenuh sih udah jenuh ya. Aku tuh kangen main, kangen traveling, kangen shopping, tapi kita tetap harus ikutin peraturan pemerintah demi memutuskan mata rantai virus COVID. Bosan, iya pasti. Kalau dibilang bosan, pasti iya bosan. Alasannya itu karena kegiatan yang biasa kita lakukan di luar rumah itu menjadi terbatas semenjak kita berada di rumah aja. Pasti sudah bosan karena sudah hari keberapa kita kuarantin di rumah aja, stay at home juga udah nggak kehitung karena saking lamanya, jadi otomatis sudah jenuh. Tentu saja saya sangat bosan. Karena ya selain melakukan pekerjaan yang itu aja dan monoton dan harus di rumah aja dengan ruang lingkup yang terbatas dan lebih seringnya waktu senggang, sampai kita merasa kayak aduh udah nggak produktif lagi nih. Kalau gue sih nggak bosan ya, karena gue selama di rumah juga gue banyak belajar, mulai dari masak dan segala macam lah, bantuin orang tua, lebih dekat dengan orang tua gitu loh. Jenuh banget karena aku jadi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa beraktivitas di luar rumah, ketemu teman-teman, ngajar, nggak bisa lagi.
Dibilang jenuh sih lumayan ya, karena kan udah bisa sering-sering keluar rumah gitu. Kalau misalnya keluar rumah kan juga lebih khawatir gitu loh. Kalau ditanya bosan, seintrovert apapun manusia, saya rasa pasti akan bosan. Ditambah dengan peraturan yang banyak sekali, kita nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah harus gini, harus jaga jarak. Kita nggak pernah nyangka bahwa hidup akan berubah seperti ini. Semenjak pemerintah mengumumkan adanya COVID-19 dan himbauan untuk WFH, kantor aku langsung menerapkan WFH itu. Jadi setelah sekitar bulan Maret, tengah Maret, dan aku sekarang udah WFH kurang lebihnya 2 bulan. Ya, kebetulan di tempat kerja aku diterapin WFH, jadi 1 hari aku masuk, 1 hari aku libur. Apakah aku WFH? Iya, aku work from home. Kebetulan aku sekarang lagi jadi volunteer di salah satu perusahaan, tapi hanya selama Ramadan aja. Karena aku belum bekerja dan masih mahasiswi, jadi aku kuliah dari rumah. Jadi kita belajar online, juga diskusi dengan dosen online, dan itu juga merupakan kebijakan dari kampus. Tentu WFH, dan tugas-tugas dilakukan di rumah. Gue WFH baru 2-1 bulan belakangan ini, tapi itu pun gak full, jadi ganti-gantian sama teman-teman divisi gue. Iya, tapi sistemnya absensi 50/50, jadi 1 hari. Ya, aku udah mulai WFH atau bekerja dari rumah dari Maret lalu. Iya, saya WFH. Rasanya untuk menghindari kontak fisik pada orang lain. Work from home karena saya guru, jadi kerjanya tetap dari jam 7 pagi sampai jam setengah 4 sore. Jadi ngajarnya pun ngajar online, tetap bekerja di rumah sesuai kalau misalnya kita bekerja di sekolah, ngajar di sekolah. Ya, tempat saya bekerja dua-duanya menerapkan work from home. Tapi kalau yang pertama menerapkan secara keseluruhan, benar-benar dari tanggal 16 Maret sampai saat ini kita menerapkan home learning yang terkadang menguras pikiran dan tenaga, emosi juga tentunya. Gue mau jawab nomor 4, yaitu apa gue WFH. Kalau gue WFH sih enggak, gue seminggu masuk dan 2 minggu libur gitu sih. Jadi aku nggak work from home, tapi aku lebih tepatnya itu kehilangan pekerjaan karena murid-murid aku sebagai guru private tutor, murid-murid aku minta stop lesnya dulu sampai pandemi COVID-19 ini mereda. Gue nggak WFH, soalnya kerjaan gue nggak bisa dilakuin di rumah. Sebelum kejadian COVID-19 emang sudah bekerja di rumah karena aku punya usaha online. Dan ada dampak lah yang pasti dari setiap usaha online. Covid ini mereda kita belum tahu ya. Semua tergantung dari kita sendiri atau dari masyarakatnya sendiri. Kita tuh taat nggak sama peraturan dari pemerintah PSBB gitu kan. Kalau kita masih kemana-mana keluar rumah, ya akan kemungkinan rentan penularan COVID-19. Untuk COVID-19 mereda itu memang belum pasti, karena WHO sendiri bilang kalau vaksin itu nggak mungkin ditemuin dalam kurun waktu berbulan-bulan dengan keadaan yang seperti ini. Jadi yang aku harapin adalah dengan social distancing semuanya jadi lebih mereda dan semoga segera. Bulan Juni. Kalau kapan COVID-nya berhenti, ya aku masih kurang tahu ya kapannya. Tapi pasti pengennya cepat-cepat kan, nggak pengen lama-lama. Kapannya nggak tahu ya, soalnya kan kita kan bergantung ke para ahli. Udah bisa nemuin obat untuk COVID ini atau belum. Tapi harapannya sih semoga cepat-cepat reda ya, biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita sih berharapnya secepatnya. Yang bikin kita semangat itu adalah ketika yang sembuh itu semakin banyak. Jadi makin ada optimisme kalau corona ini cepat selesai.
COVID akan mereda mungkin bulan Juni sesuai perkiraan pemerintah. Namun untuk recovery-nya mungkin butuh 1 tahun, ya tahun 2021. COVID bakal berakhir kalau rakyat Indonesia nurut. Udah sih, itu aja. Jika melihat penelitian yang udah ada, mungkin September. Itu tergantung dari para masyarakatnya sendiri. Kalau misalkan para masyarakatnya taat akan aturan pemerintah, itu pasti COVID-19 akan segera mereda. Tapi kalau enggak, ya mungkin akan lebih lama dari yang diperkirakan oleh pemerintah. Akhir bulan Mei, puncaknya pertengahan bulan Mei ini, akhir pandemiknya akhir bulan Mei. Untuk waktu pastinya, wallahu alam, kita nggak ada yang tahu waktu pastinya karena ini semua ketentuan Allah. Walaupun memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwasanya katanya bulan inilah atau musim panas dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Kita sebagai manusia sih nggak bisa tahu dan nggak bisa mastiin kapan waktunya. Tapi kalau misalkan kita selalu jaga kesehatan, terus physical distancing, itu mungkin akan mempermudah supaya COVID-19 ini akan punah. Menurut para ahli, COVID-19 ini diperkirakan akan mereda pada akhir Juni sampai awal Juli dan akan berakhir pada awal Agustus. Namun itu akan terjadi bila kita tetap mengikuti anjuran pemerintah seperti patuh terhadap aturan dari PSBB, tidak pulang kampung, dan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Kalau misalnya ngomongin kapan COVID itu bisa selesai, kayaknya nggak ada waktu jelasnya gitu. Even pakar-pakar yang lebih pinter, jauh lebih pinter dari gue juga kayaknya nggak akan tahu deh kapan COVID ini udah selesai, karena vaksinnya belum ada, obatnya juga belum jelas apa. Tapi gue berharap COVID ini bisa selesai secepat mungkin, kehidupan kita bisa kembali normal sesegera mungkin. Jika masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama dengan baik dan tidak terfragmentasi dalam hal apapun, kemungkinan jika kita bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah bulan Juni akhir atau awal Juli kita bisa hidup normal kembali. Amin. Ada beberapa cara untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, rajin-rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai sabun. Sabun apapun itu biar tangan kita bersih dari kuman. Yang kedua, jaga jarak sama sesama manusia, itu penting banget. Cara masyarakat Indonesia untuk mencegah COVID-19 adalah social distancing. Itu faktor utama untuk memutus rantai dari virus ini. Dan apabila masih terpaksa untuk masuk ke kantor dan melakukan kegiatan lain, tentu saja untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa mencuci tangan. Tetap di rumah aja. Menurut aku kalau untuk cara mencegahnya ya, ikutin aja saran dari pemerintah buat social distancing. Terus juga jaga kebersihan, jaga kesehatannya, rajin olahraga di rumah kan bisa kan. Terus jangan lupa minum vitaminnya. Cara mencegah COVID-19 ini sih sebenarnya mulai dari diri kita sendiri ya. Kayak kita rajin cuci tangan, terus cuci tangan utamanya pakai air ya. Kalau nggak ada air, kalau kita lagi keluar, misalnya terpaksa keluar, pakai hand sanitizer. Lalu kita harus ya menjaga diri, menjaga pola makan, menjaga kebersihan diri, gitu-gitu sih. Caranya yang terpenting adalah untuk menjaga kebersihan diri dengan selalu di rumah, jangan lupa cuci tangan selalu, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Jadi menurut aku yang dibutuhkan sekarang ini adalah kolaborasi kita dengan pemerintah. Jadi pemerintah telah memberikan instruksi, tinggal kitanya aja mengikuti. Produktif meski di rumah aja. Diam di rumah, terus sering cuci tangan, terus kalau misalkan kita habis dari luar, kita pokoknya harus buru-buru ganti baju dan mandi. Masyarakat harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan menghindari. Pertama, mengurangi aktivitas sedini mungkin untuk nggak keluar dari rumah. Yang kedua,
kalaupun ada aktivitas di luar rumah, selalu pakai masker dan jaga kebersihan. Cara mencegah penularan COVID-19 itu sebenarnya banyak. Bagi kalian yang WFH, maka tetaplah di rumah selagi kalian bisa bekerja di rumah. Tapi untuk para pekerja yang diharuskan tetap datang ke kantor, tolong jaga jarak seaman mungkin dan jangan menyentuh ke sembarang tempat. Cara masyarakat Indonesia untuk mencegah COVID-19 adalah mengikuti seluruh peraturan pemerintah. Kalau disuruh stay at home, ya ikutin, kita stay at home, beribadah di rumah, belajar di rumah, pokoknya kita ikutin karena percayalah pemerintah akan melakukan yang terbaik. Yang pertama, berdoa dan berusaha. Berdoa kepada Allah, ikhtiar. Kemudian, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau nggak penting-penting amat. Dan kalau misalkan memang harus keluar rumah, pastikan kita mengenakan masker dan kemudian sarung tangan agar kita nggak sembarangan megang ini itu. Dan setelahnya dari luar, pastikan ketika masuk ke rumah kita sudah membersihkan diri dan meyakinkan diri bahwasanya tidak ada virus yang menempel dalam pakaian kita atau dalam tubuh kita. Mulai dari di rumah aja, terus menjaga kesehatan, kalau keluar pakai masker dan selalu cuci tangan setelah keluar. Itu sih yang menurut gue cara masyarakat untuk mengurangi COVID-19. Sebenarnya sih sama ya kayak negara lain, seharusnya ngelakuin physical distancing. Even misalnya lo nggak bisa di rumah aja, pakai masker kalau keluar, sering-sering cuci tangan. Terus kalau misalnya habis keluar rumah lo harus mandi, ganti baju, jangan langsung ketemu sama orang-orang rumah. Apalagi kalau misalnya orang-orang rumah lo itu orang tua yang sebenarnya lebih rentan buat kena COVID. Cara masyarakat untuk mencegah COVID-19 sebenarnya sudah banyak di-share di media sosial, di TV, di koran, di radio, dan media lainnya ya. Saya rasa penggunaan masker, cuci tangan, setiap abis keluar rumah kita mandi, terus jaga jarak, itu sudah sangat harus kita lakukan. Entah saat ada COVID-19 atau tidak ada COVID-19 pun saya rasa hidup bersih sangat penting. Kalau gue sih pengen keluar rumah, ketemu temen, pasti jalan-jalan sama keluarga atau sama temen pasti, atau hunting, udah lama banget. Hal yang ingin aku lakuin ketika keadaan normal lagi itu pastinya aku pengen ngumpul lagi sama teman-teman aku, pengen ketemu sama keluarga juga, dan pengen kembali normal lagi kegiatan-kegiatannya. Gue pengen nongkrong bareng teman-teman lagi, terus gue pengen pergi bareng keluarga, terus gue pengen ke mall. Ya udah pasti pertama harus bersyukur ya sama Allah karena udah dikasih selamat bisa lewatin ujian virus ini. Terus juga selanjutnya pasti mau nongkrong-nongkrong sama temen, main sama temen, jalan sama temen, kerja lagi yang normal. Satu, pengen nyari kerja lagi. Terus ketemu temen, ya tuh penting sih. Ya soalnya udah kangen. Yang pastinya mau ketemu teman-teman lagi, ketemu keluarga yang jauh lagi, silaturahmi, dan semua janji-janji, planning-planning ketunda gara-gara COVID-19 kita jadiin lagi dan silaturahmi lagi. Menjalankan planning-planning yang sedang tertunda. Pertama gue pengen pijit, habis itu pengen liburan, terus nongkrong sama teman-teman. Tuh pengen jalan-jalan, pengen makan, pengen kumpul sama teman-teman. Pokoknya pengen rescheduling buat aktivitas apa aja yang udah ditunda. Banyak banget. Mungkin yang pertama kali ke salon buat potong rambut. Itu adalah main yang pasti bareng teman-teman, ngelakuin yang biasa gue lakuin dan yang gak bisa gue lakuin selama gue WFH. Berakhir, yang pasti pengen liburan, pengen keluar rumah tanpa menggunakan masker, pengen melihat hawa-hawa baru karena kita udah sangat lama di rumah. Banyak banget yang mau aku lakuin. Tapi pasti yang pertama kita bersyukur kepada Allah bahwasanya keadaan sudah kembali normal dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita seperti biasa.
Dan yang kedua, aku mau ketemu sama saudara-saudara aku, temen-temen yang aku sayangi dan pasti mereka sayang sama aku. Aku pengen pelukin mereka semua satu persatu yang lama banget, terus mau curhat, mau ceritain, mau berbagi cerita ke mereka tentang apa saja yang kita alami, kita rasain selama karantina yang entah udah hari keberapa ini. Banyak banget, mulai jalan-jalan ke mall, ngumpul bareng sama teman, terus ke kantor seperti biasa tanpa ada ketakutan. Ingin kembali mengajar, bermain bersama teman-teman. Kayaknya bakalan mungkin traveling ke tempat-tempat yang sebenarnya udah di list tapi nggak bisa dikunjungin karena kita lagi PSBB, lagi lockdown dan sebagainya. Mau refreshing ya, tapi diberikan waktu dulu, jangan ketika oke, hari ini normal saya akan keluar, enggak, saya nunggu beberapa waktu dulu agar situasi kondusif dulu. Satu kata untuk COVID-19, pergilah. Satu kata untuk COVID-19, nyah. Punah. Cukup ya? Satu kata untuk COVID yaitu pergilah. Satu kata untuk COVID-19, challenge. Berjuang. Satu kata buat COVID, lawan. Satu kata untuk COVID-19, pergilah. Kalau dua kata jadi cepat pergilah. Satu kata buat COVID-19, pergilah. Menghilang. Kata untuk COVID-19, hilanglah. Hus. Satu kata dari COVID-19 itu yaitu tuntas. Go away. Satu kata buat COVID, waspada. Satu kata untuk COVID-19, musnah.